channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, fungsi, struktur, dan syarat paragraf yang baik. Let's go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita masuk pada pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu bentuk pengungkapan yang terjadi dalam rangkaian beberapa kalimat. Adapun pengertian paragraf menurut Semi pada tahun 2007 halaman 86 dan Arifin pada tahun 2008 halaman 115. Ia menyatakan paragraf adalah seperangkat kalimat yang mengacu pada satu topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran yang mempunyai keterkaitan dengan satu topik. Setiap paragraf boleh saja terdiri atas satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, bahkan lebih dari 5 kalimat pun. Selanjutnya, fungsi paragraf menurut Thiago Tarigan pada tahun 2009 halaman 5 sampai dengan 6. Yang pertama, penampung dari sebagian kecil jalan pikiran atau ide pokok keseluruhan karangan. Kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran atau ide pokok pengarang. Ketiga, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Keempat, pedoman bagi pembaca untuk mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Kelima, penyampai pikiran atau ide pokok pengarang kepada pembaca. Keenam, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Ketujuh, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berfungsi sebagai pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya, penanda paragraf. Pasti kita akan bertanya, apakah yang menjadi penanda paragraf? Pada bagian pertama, secara visual atau lihatan Anda akan melihat setiap permulaan kalimat menjorok ke dalam kira-kira 5 ketuk atau hitungan mesin ketik, atau 1 tab atau hitungan komputer. Dan pada bagian yang kedua, ada juga jarak spasi antara paragraf pertama dan kedua. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur paragraf. Terdapat dua unsur utama, yaitu kalimat topik. Kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang. Kedua, kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah beberapa kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan lebih lanjut kalimat topik. Adapun ciri-ciri kalimat topik yaitu pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk diperinci dan diuraikan lebih lanjut. Kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Dan keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung atau frase transisi. Berikut ini ciri kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Pertama, sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri atau dari segi arti. Kedua, arti kalimat ini kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu paragraf mendukung kalimat topik. Ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frase transisi. Dan keempat, isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data tambahan lain yang bersifat mendukung kalimat topik. Berikut ini unsur lainnya yang terdapat dalam struktur paragraf, yaitu unsur transisi. Unsur transisi adalah mata rantai penghubung antar kalimat dalam paragraf atau antar paragraf dalam satu wacana. Kemudian ada kalimat penegas. Kalimat penegas hadir apabila penulis merasa memerlukan untuk menegaskan kembali maksud tulisannya. Selanjutnya kita akan membahas syarat paragraf yang baik. Menurut Akadia DKK pada tahun 1999 halaman 148, sebuah paragraf yang baik mempunyai 3 syarat, yaitu pertama kesatuan, kedua kepaduan, dan ketiga kelengkapan. Ketiga syarat paragraf yang baik tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pertama, kesatuan atau kohesi adalah sebuah paragraf hanya mengandung satu gagasan pengembang atau penjelasan. Kedua, kepaduan atau koherensi
adalah sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Ketiga, kelengkapan sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Itulah pembahasan dari saya mengenai pengertian, fungsi, struktur, dan syarat paragraf yang baik. Sekian dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe.